Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arizanti Randendriani selaku moderator izin membuka presentasi ini. Di sini kami akan mempresentasikan laporan mengenai pengembangan proyek sistem informasi Gopoto. Laporan ini disusun oleh saya, Arizanti Randendriani, Anisya Trinintias, Syabila Mutia Rahmah, dan Anastasia Clara Supriyanto. Yang pertama, pendahuluan. Pengembangan teknologi informasi saat ini dapat mempengaruhi efektivitas operasional pada perusahaan atau organisasi. Sebuah teknologi informasi yang diterapkan dimanfaatkan sebagai salah satu solusi untuk meminimalisir tingkat kesalahan pada pengguna, baik pelayanan kepada konsumen maupun dalam manajemen distribusi informasi dan data kepada sesama karyawan perusahaan. Sering terjadi pada sebuah proyek yang berlarut pada pekerjaannya, sehingga pada akhirnya harus mengalami penjadwalan ulang. Nah, oleh karena itu, peran perencanaan dalam suatu proyek sangatlah penting. Segala sesuatu harus dimulai dari rencana dan harus disepakati bersama antara para stakeholder yang terlibat pada proyek. Gopoto merupakan aplikasi yang menyediakan jasa pengeditan dan percetakan foto yang dirancang dan dikembangkan dengan penerapan teknologi komputer untuk mempermudah proses pengelolaan data foto serta membantu customer dalam melakukan proses pengeditan dan pencetakan foto secara digital tanpa harus mendatangi studio foto secara langsung. Selain itu, aplikasi ini juga dapat melakukan proses delivery terhadap hasil foto yang akan dicetak oleh customer. Kemudian, Work Breakdown Structure atau WBS merupakan sebuah penggambaran aktivitas kerja proyek dalam bentuk visual yang menggambarkan hal-hal yang akan dikerjakan untuk membantu dalam perencanaan, pengorganisasian sampai proyek selesai dikerjakan sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Berikut merupakan Work Breakdown Structure atau WBS dari sistem informasi Gopoto berdasarkan 5 aktivitas kerja proyek, yaitu inisiasi sistem, perancangan sistem, pembuatan sistem, uji coba sistem, implementasi, dan closing project. Yang pertama, inisiasi sistem. Task inisiasi sistem ini berada di tingkat pertama, kemudian terbagi menjadi 6 bagian di tingkat kedua, yaitu menentukan manajer project dan tim project, menentukan tujuan project, menentukan stakeholder, melakukan identifikasi project bisnis Gopoto, melakukan wawancara dengan pemilik studio foto, dan melakukan feasibility analysis. Pada task melakukan feasibility analysis, ini terbagi menjadi 3 bagian yang berada pada tingkat ketiga, yaitu technical feasibility analysis, economic feasibility analysis, dan organizational feasibility analysis. Selanjutnya, perancangan sistem. Perancangan sistem ini berada di tingkat pertama, kemudian terbagi menjadi 5 bagian yang berada pada tingkat kedua, yaitu pertama menyusun dokumen analisis rekayasa kebutuhan, yang kedua menentukan metode pengembangan sistem, ketiga menentukan anggaran, keempat merancang interface sistem, dan yang kelima melakukan analisis risiko. Pada task menyusun dokumen analisis rekayasa kebutuhan, terbagi menjadi 5 bagian yang berada pada tingkat ketiga, yaitu pertama functional requirements, non-functional requirements, fishbone analysis, use case diagram, dan activity diagram. Pada task menentukan anggaran, terbagi menjadi 2 bagian yang berada pada tingkat ketiga, yaitu tangible dan juga intangible. Pada task merancang interface system, terbagi menjadi 2 bagian yang berada pada tingkat ketiga, yaitu sketching dan wireframe. Kemudian, task melakukan analisis risiko terbagi menjadi 2 bagian juga pada tingkat ketiga, yaitu risk list dan risk management plan. Selanjutnya, pembuatan sistem. Task pembuatan sistem ini berada pada tingkat pertama dan terbagi menjadi 6 bagian yang berada pada tingkat kedua, yaitu pertama membuat interface sistem, kedua membuat basis data, ketiga membuat workflow, keempat membuat kode program, kelima membuat keamanan sistem, dan keenam mengintegrasi komponen sistem. Pada task membuat interface sistem terbagi menjadi 2 bagian yang berada pada tingkat ketiga, yaitu mockup dan prototype. Selanjutnya, uji coba sistem.
Tas uji coba sistem ini berada pada tingkat pertama, kemudian terbagi menjadi 5 bagian, yang dimana 5 bagian tersebut berada pada tingkat kedua. Yang pertama pengujian sistem, kedua user testing, ketiga mengembangkan basis data, keempat mengembangkan aplikasi, dan yang kelima mempersiapkan launching. Pada tas pengujian sistem, terbagi menjadi 4 bagian yang berada pada tingkat ketiga, yaitu pertama pemilihan metode pengujian, kedua rencana pengujian, ketiga skenario pengujian, dan keempat hasil pengujian. Lalu pada tas mengembangkan aplikasi, terbagi menjadi 3 bagian pada tingkat ketiga, yaitu pertama membuat modul manajemen pemesanan, kedua membuat modul manajemen pengeditan dan percetakan, dan yang ketiga membuat modul manajemen pengiriman barang. Lalu pada task mempersiapkan launching terbagi menjadi satu bagian yang berada pada tingkat ketiga, yaitu pelatihan pengguna. Selanjutnya, implementasi dan closing project. Implementasi dan closing project ini berada pada tingkat pertama, yang terbagi menjadi 6 bagian yang berada pada tingkat kedua, yaitu pertama pemasangan hardware, kedua konfigurasi software, ketiga launching sistem, keempat evaluasi sistem, kelima dokumentasi akhir, dan keenam penutupan anggaran. Pada task launching system, terbagi menjadi 2 bagian yang berada pada tingkat ketiga, yaitu monitoring awal dan dukungan peluncuran. Selanjutnya, penjadwalan proyek. Berikut ini merupakan penjadwalan proyek sistem informasi Gopoto. Yang pertama, task 1.1 dengan nama task. Menentukan manajer proyek dan tim proyek. Dengan sumber daya manusia pelaksananya, yaitu CEO dan Human Development. Peralatan yang digunakan yaitu perangkat ATK, untuk biaya perjalanan dinas tidak ada, dan pengerjaan dalam waktu 1 hari. Selanjutnya, task 1.2, yaitu menentukan tujuan proyek. Sumber daya manusia pelaksananya ada CEO dan manajer per divisi, lalu peralatan yang digunakan yaitu perangkat ATK, untuk biaya perjalanan dinas tidak ada, dan pengerjaannya selama 1 hari. Selanjutnya, task 1.3, yaitu menentukan stakeholder, dengan sumber daya manusia pelaksananya CEO dan juga talent development. Peralatan yang digunakan yaitu perangkat ATK, untuk biaya perjalanan dinas tidak ada, dan pengerjaan dalam waktu 5 hari. Selanjutnya, task 1.4, yaitu melakukan identifikasi proses bisnis Gopoto, dengan sumber daya manusia pelaksananya, yaitu data analyst. Peralatan yang digunakan, pertama perangkat ATK, kedua laptop, dan juga software Microsoft. Untuk tidak ada, dan untuk pengerjaan selama 1 hari. Selanjutnya, task 1.5, yaitu melakukan wawancara dengan pemilik studio foto. Sumber daya manusia pelaksananya, Human Research Manager, dan Logistic and Equipment. Peralatan yang digunakan, pertama perangkat ATK, kedua laptop, dan yang ketiga alat rekam. Untuk biaya perjalanan dinasnya, terdapat akomodasi kendaraan. Untuk lama waktu pengerjaannya 2 hari. Selanjutnya, task 1.6.1, yaitu Technical Feasibility Analysis, dengan sumber daya manusia pelaksananya ada Data Analyst dan Equipment. Peralatan yang digunakan ada laptop dan software Microsoft. Untuk biaya perjalanan dinas tidak ada, dan waktu pengerjaannya 1 hari. Selanjutnya, task 1.6.2, yaitu Economy Feasibility Analysis. Dengan sumber daya manusia pelaksananya, yang pertama Data Analyst, Finance Analyst, dan Cost Accounting. Untuk peralatan yang digunakan, pertama laptop, kedua software Microsoft. Biaya perjalanan dinasnya tidak ada, dan waktu pengerjaan selama 1 hari. Selanjutnya, task 1.6.3, yaitu Organizational Feasibility Analysis. Dengan sumber daya pelaksananya Data Analyst, lalu peralatan yang digunakan ada laptop dan juga software Microsoft. Untuk biaya perjalanan dinas tidak ada, dan lama waktu pengerjaan selama 1 hari.
Selanjutnya, task 2.1.1, yaitu Functional Requirements. Dengan sumber daya manusia pelaksananya ada data analyst, lalu peralatan yang digunakan itu ada laptop dan juga software Microsoft. Untuk biaya perjalanan dinas tidak ada, dan waktu pengerjaan selama 1 hari. Selanjutnya, task 2.1.2, yaitu Non-Functional Requirements. Dengan sumber daya pelaksananya, yaitu data analyst, peralatan yang digunakan laptop dan software Microsoft, untuk biaya perjalanan dinas tidak ada, dan pengerjaan selama 1 hari. Kemudian task 2.1.3, yaitu Fishbone Analyst, dengan sumber daya manusia pelaksananya, yaitu data analyst, kemudian peralatan yang digunakan, laptop, software Microsoft, dan software desain, yaitu Canva. Untuk biaya perjalanan dinas tidak ada, dan pengerjaan selama 2 hari. Selanjutnya, task 2.1.4, yaitu use case diagram. Dengan sumber daya manusia pelaksananya, data analyst, kemudian peralatan yang digunakan, pertama laptop, kemudian software Microsoft, dan juga software Star UML. Untuk biaya perjalanan dinas tidak ada, dan untuk pengerjaannya dalam waktu 2 hari. Selanjutnya, task 2.1.5, yaitu activity diagram. Dengan sumber daya manusia pelaksananya, yaitu data analyst, peralatan yang digunakan, laptop, software Microsoft, dan software Star UML. Untuk biaya perjalanan dinas tidak ada, dan pengerjaan selama 2 hari. Kemudian, task 2.2, yaitu menentukan metode pengembangan sistem, dengan sumber daya manusia pelaksananya, data analyst, kemudian peralatan yang digunakan, yang pertama laptop, dan yang kedua software Microsoft. Untuk biaya perjalanan dinas tidak ada, dan lama waktu pengerjaan selama 1 hari. Untuk penjelasan selanjutnya, dijelaskan saya Ais. Baik, untuk task selanjutnya yaitu ada task 2.3.1 tangible dengan SDM yang melaksanakannya yaitu finance analyst, treasury, dan cost accounting. Peralatan yang digunakan yaitu ada laptop dan software Microsoft. Biaya perjalanan dinas tidak ada, dan lama waktu pengerjaannya selama 2 hari. Task 2.3.2 yaitu ada intangible, SDM yang melaksanakannya ada finance analyst, treasury, dan cost accounting. Peralatan yang digunakan berupa laptop dan software Microsoft. Biaya perjalanan dinas tidak ada, dan lama waktu pengerjaan selama 2 hari. Task 2.4.1 sketching, SDM yang melaksanakannya yaitu UI dan UI UX designer. Peralatan yang dibutuhkan software desain berupa Figma dan laptop. Biaya perjalanan dinas tidak ada. Lama waktu pengerjaan dari task sketching ini selama 5 hari. Task 2.4.2 yaitu ada wireframe. SDM melaksanakannya UI UX designer. Peralatan yang dibutuhkan yaitu software desain berupa Figma dan laptop. Biaya perjalanan dinas tidak ada. Lama waktu pengerjaannya selama 5 hari. Selanjutnya, task 2.5.1 yaitu ada risk list. SDM yang melaksanakannya yaitu Human Resource Manager, Finance or Accounting Manager, Media Creative Manager, Technology and Information Manager, Sales and Marketing Manager, serta Logistic and Equipment Manager. Peralatan yang dibutuhkan yaitu ada laptop dan software Microsoft. Biaya perjalanan dinas tidak ada, dan lama waktu pengerjaannya selama 4 hari. Task 2.5.2 yaitu ada Risk Management Plan. SDM pelaksananya yaitu Human Resource Manager, Finance or Accounting Manager, Media Creative Manager, Technology and Information Manager, Sales and Marketing Manager, Logistic and Equipment Manager. Peralatan yang dibutuhkan yaitu ada laptop dan software Microsoft. Biaya perjalanan dinas tidak ada, lama waktu pekerjaannya selama 3 hari. Selanjutnya, task 3.1.1 yaitu ada mockup. SDM yang melaksanakannya yaitu UI UX designer. Peralatannya berupa laptop dan software desain yaitu Figma. Biaya perjalanan dinas tidak ada, lama waktu pekerjaan selama 14 hari. Task 3.1.2 yaitu ada prototype. SDM yang melaksanakannya UI UX designer. Peralatan yang dibutuhkan laptop dan software desain berupa Figma. Biaya perjalanan dinas tidak ada, lama waktu pekerjaan prototype selama 14 hari.
Tes 3.2 yaitu membuat bisnis data. SDM yang melaksanakannya yaitu full stack development. Peralatan yang dibutuhkan untuk membuat basis data ini terdapat laptop dan software basis data. Biaya perjalanan dinasnya tidak ada, lama waktu pekerjaannya selama 3 hari. Tes 3.3 membuat workflow. SDM yang melaksanakannya yaitu UI UX designer. Peralatan yang dibutuhkan laptop dan software desain berupa Figma. Biaya perjalanan dinas tidak ada, lama waktu pengerjaannya selama 2 hari. Tes 3.4 membuat kode program. SDM yang melaksanakan task kode program ini yaitu ada mobile development dan UI UX designer. Peralatan yang dibutuhkan berupa laptop dan software programming Visual Code. Biaya perjalanan dinas tidak ada, lama waktu pengerjaan perkiraan selama 60 hari. Tes 3.5 yaitu membuat keamanan sistem. SDM yang melaksanakannya yaitu cyber security. Peralatan yang dibutuhkan ada laptop dan cyber security software yaitu McAfee. Biaya perjalanan dinasnya tidak ada, lama waktu pengerjaannya selama 14 hari. Tes 3.6 yaitu mengintegrasi komponen sistem. SDM yang melaksanakan task ini yaitu ada full stack development dan mobile development. Peralatannya yaitu ada laptop dan biaya perjalanan dinas tidak ada, lama waktu pekerjaan selama 14 hari. 4.1.1 Pemilihan metode pengujian. SDM yang melaksanakannya yaitu ada data analyst. Peralatan yang dibutuhkan berupa laptop dan software Microsoft. Biaya perjalanan dinas tidak ada dan dilakukan selama 5 hari. Tes 4.1.2 itu rencana pengujian. SDM yang melaksanakannya data analyst. Peralatan yang digunakan laptop dan software Microsoft. Biaya perjalanan dinas tidak ada dan lama waktu pekerjaan selama 7 hari. Selanjutnya, tes 4.1.3 yaitu ada skenario pengujian. SDM melaksanakan kegiatan ini itu ada data analyst dan full stack development. Peralatannya berupa mobile phone dan software mobile. Biaya perjalanan dinas tidak ada dan perkiraan tes ini dilakukan selama 14 hari. Tes 4.1.4 yaitu ada hasil pengujian. SDM yang melaksanakannya adalah data analyst. Peralatan yang digunakan itu ada laptop dan software Microsoft. Biaya perjalanan dinas tidak ada dan lama waktu pekerjaan selama 7 hari. Tes 4.2 itu ada user testing. SDM yang melaksanakannya yaitu ada user, UI UX designer, dan data analyst. Peralatannya berupa mobile phone dan software mobile. Biaya perjalanan dinas berupa biaya operasional dan lama waktu pengerjaan selama 7 hari. Tes 4.3 mengembangkan basis data. SDM yang melaksanakan kegiatan ini itu ada full stack development. Peralatannya berupa laptop dan software basis data. Biaya perjalanan dinas tidak ada dan dilakukan selama 14 hari. Tes 4.4.1 membuat modul manajemen pemesanan. SDM pelaksananya itu ada full stack development. Peralatannya berupa laptop dan software Microsoft. Perjalanan dinas, biaya perjalanan dinas tidak ada, lama waktu pengerjaan selama 7 hari. Tes 4.4.2 itu membuat modul manajemen pengeditan dan percetakan yang dilaksanakan oleh full stack development selama 7 hari menggunakan laptop dan software Microsoft. Biaya perjalanan dinas tidak ada. Tes 4.4.3 membuat modul manajemen pengiriman barang. SDM yang melaksanakannya yaitu ada full stack development. Peralatan yang digunakan laptop dan software dokumen. Biaya perjalanan dinas tidak ada dan lama waktu pengerjaan selama 7 hari. Tes 4.4 Tes 4.5.1 pelatihan pengguna. SDM yang melaksanakannya itu ada user dan UI UX designer. Peralatannya berupa mobile phone dan aplikasi GoFoto. Biaya perjalanan dinas tidak ada dan dilakukan selama 7 hari. Tes 5.1 itu ada pemasangan hardware. SDM yang melaksanakannya logistik and equipment dan mobile development. Peralatannya itu ada mobile phone, biaya perjalanan dinas tidak ada, lama waktu pengerjaan selama 2 hari. Selanjutnya, tes 5.2 konfigurasi software. SDM yang melaksanakan kegiatan ini itu ada mobile development, full stack development, dengan peralatan mobile phones dan software programming berupa Visual Code. Biaya perjalanan dinas tidak ada, lama waktu pekerjaan selama 5 hari.
Stima 3.1 monitoring awal. SDM yang melaksanakannya itu ada Technology and Information Manager, Full Stack Development, dan Mobile Development. Peralatannya berupa laptop, mobile phone, aplikasi, dan aplikasi GoFoto. Dilakukan selama 3 hari dengan biaya berjalan dinas tidak ada. Selanjutnya, tas 5.3.2 dukungan peluncuran. SDM yang melaksanakannya itu ada Chief Executive Officer or CEO, dan serta Technology and Information Manager. Peralatan yang digunakan itu ada aplikasi GoFoto, mobile phone, dan laptop. Biaya berjalan dinas tidak ada, lama waktu pengerjaan 2 hari. Selanjutnya, tas 5.4, evaluasi sistem. SDM yang melaksanakannya itu ada Chief Executive Officer or CEO, Technology and Information Manager, Human Resource Manager, Finance or Accounting Manager, Media Creative Manager, Sales and Marketing Manager, terakhir Logistik and Equipment Manager. Peralatan yang digunakan itu ada laptop, aplikasi GoFoto, dan software Microsoft. Biaya berjalan dinas tidak ada dalam waktu pengerjaan selama 7 hari. Tas 5.5, dokumentasi akhir. SDM melaksanakannya itu ada Media Creative Manager, Social Media Specialist, dan Editor. Peralatannya berupa laptop dan software editing Adobe. Lama pengerjaannya 3 hari, biaya berjalan dinas tidak ada. Yang terakhir, tas 5.6, penutupan anggaran. SDM melaksanakannya itu ada Finance Analyst, Treasury, dan Cost Accounting. Peralatan yang digunakan itu berupa laptop dan software Microsoft. Biaya berjalan dinasnya tidak ada, dan lama waktu pekerjaannya selama 3 hari. Baiklah, untuk organisasi dan tata kelola proyek atau OTK akan dijelaskan oleh rekan saya, Syabila Mutia Rahma. Oke, selanjutnya organisasi dan tata kelola proyek, atau bisa disingkat dengan OTK. Jadi OTK itu merupakan sebuah sistem yang berguna untuk menetapkan tugas, tanggung jawab, dan hubungan kerja di dalam suatu perusahaan. Nah, menyusun sebuah organisasi proyek ini diawali dengan mengidentifikasi fungsi dan kegiatan yang ada dalam suatu proyek, lalu mengelompokkan kegiatan yang sejenis dalam satu unit, dan menyiapkan personalia atau SDM yang akan menjalankan fungsi dan kegiatan tersebut sesuai dengan kelompok kegiatannya, lalu menyusun mekanisme koordinasi dari masing-masing fungsi dan kegiatan tersebut. Nah, keterlibatan tim itu digambarkan pada suatu bagan struktur organisasi yang secara grafis menunjukkan di mana setiap orang ditempatkan dalam struktur proyek. Nah, bagan organisasi ini merupakan alat yang berguna untuk memperjelas pekerjaan yang dilakukan oleh SDM tersebut dan menjamin dukungan serta menetapkan harapan bagi kelompok. Nah, struktur organisasi pada pengembangan proyek aplikasi GoFoto ini, kami menggunakan struktur organisasi fungsional, di mana jenis struktur organisasi ini itu yang paling umum digunakan oleh sebuah perusahaan. Dalam struktur organisasi fungsional ini, pembagian kerjanya itu dilakukan berdasarkan pada fungsi-fungsi masing-masing manajemen. Nah, kelebihan dari jenis struktur organisasi fungsional ini, itu dapat menekan biaya operasional perusahaan, memudahkan tim manajerial untuk melakukan pengawasan, serta dapat melakukan evaluasi pada kinerja karyawan. Pada sistem informasi GoFoto ini, hierarki yang paling tinggi itu ada Chief Executive Officer, lalu terdapat 6 departemen yang terdiri dari Human Resource Manager, Finance and Accounting Manager, Media Creative Manager, Technology and Information Manager, Sales and Marketing Manager, dan Logistics and Equipment Manager. Dari tingkat manajer tersebut masih dibagi lagi ke dalam sub-departemen yang dapat dilihat pada bagan. Jadi yang pertama itu yang paling tinggi itu ada CEO atau Chief Executive Officer, yang dimana CEO ini bertanggung jawab untuk memimpin, memotivasi, dan mengembangkan tim agar bisnis tersebut berjalan dengan lancar sesuai dengan strategi, visi, dan misi dari perusahaan. Lalu di bawah CEO ini ada pembagian 6 departemen. Yang pertama itu ada Human Resource Manager yang dimana mengawasi dari 2 divisi, yaitu Human Development dan Talent Management. Nah, Human Resource Manager ini bertanggung jawab atas proses rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan karyawan, mengelola gaji karyawan, pensiun, tunjangan, serta menjaga kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan karyawan. Lalu untuk divisi Human Development itu bertanggung jawab untuk mengelola dan mengembangkan sumber daya manusia dalam suatu perusahaan. Lalu divisi yang kedua itu Talent Management yang bertanggung jawab untuk membantu perusahaan dalam menilai potensi dan performa dari karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut. Lalu, departemen yang kedua itu ada Finance or Accounting Manager yang mengawasi 3 divisi yaitu Finance Analyst,
treasury, dan cost accounting. Nah, Finance or Accounting Manager ini bertanggung jawab untuk merencanakan dan mengkoordinasikan penyusunan anggaran perusahaan serta mengontrol realisasi penggunaan anggaran. Nah, untuk divisi Finance Analyst itu ada bertanggung jawab untuk meramalkan atau memprediksi sektor keuangan di perusahaannya di masa depan. Jadi Finance Analyst ini harus bisa menganalisis tren dan mengidentifikasi pola masa depan sehingga bisa menghindari risiko kerugian di dalam suatu perusahaan. Lalu divisi treasury itu memastikan semua bentuk pengelolaan aset likuiditas perusahaan bisa terjaga dengan baik dengan harapan mampu mendatangkan keuntungan tinggi atau meningkatkan pemasukan perusahaan agar lebih besar dari sebelumnya. Lalu divisi cost accounting ini bertanggung jawab untuk mengukur biaya produksi dengan biaya hasil produksi. Nah, jenis akuntansi itu memudahkan untuk menemukan keuntungan dari produk yang dihasilkan. Lalu departemen yang ketiga itu Media Creative Manager. Jadi Media Creative Manager ini bertanggung jawab untuk memimpin tim kreatif untuk membuat, merencanakan, dan menyampaikan visi strategis dan kreatif dalam sebuah proyek. Seperti perencanaan brand atau iklan, mengawasi seluruh proses kreatif hingga perilisan hasil kreatif tersebut. Nah, Media Creative Manager ini mengawasi dan mengontrol dua divisi yaitu editor dan social media spesialis. Untuk divisi editor itu bertanggung jawab terhadap keseluruhan fungsi penyuntingan atau editing pada suatu media di perusahaan. Untuk divisi social media spesialis itu bertanggung jawab untuk menciptakan konten yang memiliki value dan konsisten di semua platform media sosial. Selain itu, social media spesialis juga mengelola postingan media sosial dengan volume tinggi dan berkomunikasi dengan para followers di media sosial tersebut. Lalu, departemen yang ketiga itu ada Technology and Information Manager yang mengawasi 5 divisi, yaitu Full Stack Development, Mobile Development, UX Designer, Cyber Security, dan Data Analyst. Untuk Technology and Information Manager ini bertanggung jawab untuk mengawasi kebutuhan komputasi di seluruh perusahaan. Jadi mereka akan mengkoordinasikan fungsi semua sistem komputer dari organisasi tempat mereka bekerja. Lalu untuk divisi pertama itu Full Stack Development. Jadi di sini mereka bertanggung jawab untuk bekerja di dalam dua sisi yaitu back end dan front end dan memastikan aplikasi GoPhoto itu bekerja secara optimal. Lalu divisi kedua itu Mobile Development. Jadi Mobile Development ini itu mengembangkan kebutuhan pengguna, mengembangkan tampilan antarmuka aplikasi menggunakan bahasa pemrograman agar aplikasi tersebut didukung dari segala macam jenis smartphone. Lalu divisi ketiga itu UI UX Designer yang bertanggung jawab untuk memahami kebutuhan pengguna, membuat antarmuka yang menarik secara visual, melakukan pengujian, berkolaborasi dengan tim, dan mengoptimalkan pengalaman pengguna, berkontribusi pada keberhasilan dan kegunaan produk akhir. Lalu divisi yang keempat itu Cyber Security yang bertanggung jawab pada pengamanan data perusahaan. Jadi setiap perusahaan itu tentu memiliki data sensitif. Nah, sehingga tidak boleh diakses oleh sembarangan pihak. Dengan adanya cyber security ini, setiap data perusahaan itu lebih aman dari serangan siber. Lalu divisi yang terakhir itu ada data analyst yang bertanggung jawab untuk membaca serta menganalisis data-data internal perusahaan dalam rangka keberlangsungan perusahaan tersebut. Selanjutnya itu ke Departemen Sales and Marketing Manager yang mengawasi dua divisi yaitu Sales dan Marketing. Nah, Sales and Marketing Manager ini bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengatur tim untuk dapat mencapai target. Selain itu, mereka juga memberikan bimbingan kepada tim penjualan dan tim pemasaran dalam hal mengoptimalkan kegiatan penjualan dan pemasaran yang berorientasi pada keberhasilan. Lalu divisi Sales ini bertanggung jawab untuk menawarkan jasa produksi perusahaan kepada konsumen. Lalu mereka juga melakukan penjelasan spesifikasi produk atau jasa yang dijual kepada konsumen menggunakan teknik penjualan tertentu untuk mencari tahu apa yang diinginkan oleh konsumen. Lalu divisi marketing ini bertanggung jawab untuk mengenalkan produk atau jasa yang dimiliki oleh perusahaan kepada konsumen, lalu menjualkan produk perusahaan kepada konsumen sehingga perusahaan mendapatkan keuntungan dari setiap produk atau jasa yang dijual. Lalu juga menjalin hubungan baik antara perusahaan dengan konsumen. Lalu yang terakhir itu di Departemen Logistik and Equipment, yang dimana di sini manajer dari Logistik and Equipment ini mengawasi dua divisi yaitu divisi logistik dan divisi equipment.
Untuk tanggung jawab dari Logistic and Equipment Manager, itu mengatur, mengelola, dan memantau operasi logistik dan equipment dalam sebuah proyek. Untuk divisi logistik sendiri itu bertanggung jawab untuk menyediakan segala macam bentuk akomodasi yang diperlukan dalam pengembangan proyek. Kalau untuk divisi equipment itu bertanggung jawab untuk sebagai peralatan pendukung utama pada aktivitas perusahaan, yang dimana mereka berkoordinasi dengan seluruh divisi terkait tentang perlengkapan yang dibutuhkan dari setiap divisi dan mendatanya. Baik, selanjutnya rancangan anggaran biaya proyek akan dijelaskan oleh rekan saya, Anastasia Clara Supriyanto. Baik, terima kasih. Selanjutnya yang terakhir adalah rancangan anggaran biaya proyek. Sebuah proyek membutuhkan anggaran untuk menentukan berapa uang yang dibutuhkan atau kapital yang akan dialokasikan sampai selesainya proyek tersebut sesuai dengan rencana. Berikut adalah rancangan anggaran manajemen proyek sistem informasi GoPoto. Oke, judul proyek dari ini itu adalah Sistem Informasi GoPoto. Sasaran proyek dari aplikasi ini yaitu para influencer dan para Gen Z. Tujuan dari proyek ini adalah mempermudah proses pengelolaan data foto serta membantu customer dalam melakukan proses pengeditan dan pencetakan foto secara digital tanpa harus mendatangi studio foto secara langsung. Dan metode pengembangan dari sistem informasi yang digunakan adalah metode spiral. Nah, metode spiral ini merupakan penggabungan dari metode model prototyping dan model waterfall. Model prototyping yang fokus pada penyajian atau presentasi kepada user dengan format input dan output, kemudian perangkat lunak akan dievaluasi. Sedang model waterfall yang fokus kepada proses pengembangan perangkat lunak yang sistematis atau berurutan. Sehingga model spiral menekankan pada analisa resiko setiap tahapannya. Model spiral merupakan model yang sangat berguna untuk melakukan pembangunan proyek dan proses yang dilakukan dengan memperhatikan risiko proyek sehingga pada akhirnya akan menghasilkan model proses yang tepat sesuai dengan kebutuhan pengguna. Berikut kami lampirkan RAB dari sistem informasi GoPoto dengan total 28 kode tas yang diambil dari kode tas tingkat 2. Sehingga didapat total RAB sebesar Rp123.620.000. Pada RAB ini juga yang telah kami jelaskan, ini masih belum efektif dan efisien untuk digunakan. Oke, baiklah. Demikian presentasi kami mengenai pengembangan proyek sistem informasi GoPoto, yang mana terdapat beberapa poin, yaitu tujuan dan sasaran proyek, lalu rencana aktivitas kerja proyek menggunakan diagram WBS, struktur organisasi pelaksana proyek menggunakan diagram hierarki, dan rencana anggaran biaya proyek yang dikembangkan. Sekian presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.